Desya. Udah, kamu jangan bersedih gitu. Kamu kan cowok, nggak boleh cengeng. Malu dong sama perempuan. Kamu nggak malu sama aku. Anton, kamu yakin kamu baik-baik aja kan? Gue baik-baik aja kok, Des. Gue cuma lagi kangen banget aja sama Tamara. Gue tahu seharusnya gue nggak boleh kayak gini. Gue harus bisa nahan perasaan gue. Maafin gue, Des. Gue jadi ngomongin Tamara terus. Gak apa-apa. Aku ngertiin kok perasaan kamu. Sekarang kamu happy aja ya? Jadi Desi nggak kuliah karena sibuk ngerayu dan ngedeketin Anton. Sering banget sih ini cewek. Depan Anton aja dia bisa baik-baik. Halo? Tora ini Jenny. Kamu lihat Desi nggak? Ya mana gue tahu, emangnya gue bapaknya? Ya maaf, bukannya gitu. Aku tuh dari tadi nyariin dia susah banget. Aku teleponin handphonenya nggak aktif-aktif. Kalau kamu ketemu sama dia, bilang ya, tadi neneknya telepon. Katanya nyokapnya semakin parah, ada komplikasi. Ya udah, ntar kalau gue ketemu sama dia, gue kasih tahu deh. Kasih. Lo ngapain di sini, Tor? Kamu lagi ngintipin kita ya? Apa? Ngintipin lo? Nggak salah lo. Lo tuh harusnya malu. Nyokap lo lagi di rumah sakit, lo masih kasihkan pacaran di sini. Jangan so tau deh. Mama aku tuh udah mendingan, udah lebih baik. Nggak. Keadaan nyokap lo memburuk. Gue kesini mau ngasih tahu ke lo. Tadi nenek lo nelfon lo, tapi handphone lo mati. Keadaan nyokap lo tambah parah, Des. Ya Allah, selamatkanlah mamaku ya Allah. Tenang aja, Des. Mama kamu pasti baik-baik aja. So mesra banget sih. Pakai pegang-pegangan tangan segala. Dun, lagu apa sih? Enak banget. Lu ribet banget sih, Tor. Gue nggak mungkin nyusahin kalau gue duduk di depan. Tapi berhubung di depan udah ada cewek yang satu ini, ya terpaksa gue ngerepotin lo. Lagian gue bingung. Kenapa juga cewek ini harus duduk di depan? Karena dia tunangan gue. Maksud lo? Tunangan bohongan lo? Gitu kan? Apa jangan-jangan dia udah mulai percaya lagi kalau lo bakal nikahin dia, Ton? Kok bisa diam gak sih? Kok kamu nyalain aku terus? Bisa gak sih kamu gak menghina aku? Kenapa lo? Tersinggung? Ngapain juga lo tersinggung? Emang kenyataannya kan? Buktinya lo lebih milih Anton daripada nemenin nyokap lo di rumah sakit. Mendingan kamu tanyain deh sama sepupu kamu ini. Kenapa aku sekarang masih ada di sini? Bukannya nungguin mamaku. Stop, Anton. Stop, aku bilang stop. Nyebelin banget sih dia. Des! Desi, tunggu, Des! Apaan sih lo main turun aja di jalan kayak gini? Jangan seenaknya dong. Desi! Biarin aja.
Mama. Desi. Kamu dari mana aja, nak? Desi, baru aja datang dari kuliah, Mah. Gimana perasaan Mama? Udah baikan kan, Mah? Desi, maafin Mama ya. Mama banyak repotin kamu. Mama, kok Mama ngomong gitu sih, Mah? Mama jangan mikir yang macem-macem ya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Sekarang ini kita memikirkan gimana caranya Mama biar cepat sembuh. Ya. Des. Mama memang harus cepat sembuh. Dan Mama harus selalu berusaha untuk sembuh. Walaupun Mama tahu banyak infeksi di tubuh Mama. Des, Mama mau tanya sama kamu, nak. Dapat uang dari mana untuk merawat Mama selama ini? Mah, udah Mama tenang aja. Semuanya udah beres, Mah. Dokter bilang juga mengenai infeksi Mama, insya Allah bakalan sembuh. Jadi Mama nggak usah mikir yang aneh-aneh ya. Semuanya pasti baik-baik aja. Permisi Mbak, ini ada resep obat yang harus ditebus. Oh iya, makasih ya suster. Mama, Desi mau tebus obat dulu ya. Desi mau ke apotik. Mama sabar tunggu di sini ya, bentar aja. Tora, Des, gimana keadaan nyokap lo? ngapain kamu nanya-nanya? Apa urusannya sama kamu? Ngapain juga kamu kesini? Des, gue di sini karena gue pengen tahu gimana keadaan nyokap lo sekarang. Kenapa sih lo ngomongnya ketus banget sama gue? Biarin aja. Lagian siapa yang suruh kamu kesini? Hah? Udah deh, sana pergi. Jangan bikin aku pusing. Kamu tuh cuman bisanya nambah masalah. Minggir! Rese banget tuh anak. Dia pikir dia tuh siapa? Udah bagus gue kesini. Nyesel gue khawatir sama cewek arogan kayak dia. Hai, Ma. Mama. Mama, Desi udah kembali nih, Ma. Biarpun Desi pergi cuma seperempat jam, pasti Mama kangen kan? Kok Mama diam aja sih? Desi bawain obatnya nih. Mama, Desi panggilin susternya ya. Biar cepet-cepet sembuh. Gak usah. Pasti Mama takut disuntik ya? Ya biar disuntikin tubuh Mama, biar Mama cepet sembuh. Ya, udah tua begini malu-maluin mamanya Desi gak mau disuntik. Desi, Mama gak pengen bercanda. Mama kok jadi marah gitu sih? Mama jangan marah gitu. Kalau Mama marah malah gak cepet sembuh. Ya, Mama harus happy setiap hari. Mama harus bisa jaga kesehatan Mama. Biarin aja. Biarin mati aja sekalian. Kamu udah bikin Mama kecewa, Desi. Kamu bener-bener bikin Mama kecewa. Dari awal Mama gak setuju kamu kuliah di Jakarta. Tapi kamu masih maksa. Katanya kamu mau belajar di sini. Tapi kenyataannya apa? Kamu bukan malah belajar, tapi malah pacaran. Hah? Pacaran? Diam kamu. Mama udah dengar semuanya. Apa pembicaraan kamu depan kamar tadi? Oh, si Tora. Kamu udah tahu kan kesalahan kamu. Sekarang kamu mending keluar dari sini. Mama gak punya anak seperti kamu. Kamu mending keluar dari sini. Mama, enggak Mama. Mama cuma salah paham. Si Tora itu bukan apa-apanya Desi. Desi juga gak ada hubungan apa-apa sama dia. Pacaran aja enggak. Desi tuh malah benci sama dia. Mama percaya deh sama Desi. Sumpah, Ma. Swear. Oh, demi Allah. Bener deh, Ma. Gak ada hubungan apa-apa. Malahan Desi tuh benci banget. Makanya kan Desi tadi kasar sama dia. Mendingan dia pergi deh. Gitu, nyebelin banget, Ma. Sumpah demi Allah, Mama percaya deh sama Desi. Mama harus percaya sama Desi. Karena Desi gak akan pernah sakitin Mama dan kecewain Mama.
Mama jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ngajar banget sih Desi. Udah untung gue datang ke rumah sakit. Dia malah marah-marah lagi sama gue. Gimana keadaan nyokapnya Desi? Yang mana gue tahu? Lo kan tunangannya, bukan gue. Lo punya nomor handphonenya kan? Lo telepon, lo tanya sama dia. Tuh anak kenapa sih ditanya gitu aja, sewot banget. Woi, biasa aja kali. Tunangan kesayangan kamu mana, Ton? Nggak tahu, Ma. Yang pasti nggak ada di sini. Loh, kenapa? Kamu marahan? Atau kamu sudah putus sama dia? Ma, Desi itu tunangannya Anton, bukan istri. Emangnya dia selalu harus ada di sini? Anton. Kamu mau coba main-main ya sama Mama? Kita lihat saja nanti. Kamu bakal terperangkap dengan permainan kamu sendiri. Apa yang dapat kulakukan untuk membuatmu kembali? Apa yang dapat kulakukan untuk membuatmu kembali? Indahnya bulan purnama takkan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku. Indahnya bulan purnama takkan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku. Sepinya hidupku ini tanpa ada kau di sisiku. Betapa rindunya diriku kepada dirimu. Betapa rindunya diriku kepadamu. Indahnya bulan purnama takkan seindah rindu hatiku. Luasnya langit dan laut takkan seluas rindu hatiku. Fajri, kehadiran kalian berdua hanya bikin kehidupan aku menderita dan kesedihan. Ya Allah, jauhkanlah kedua orang itu dari anakku, serta para lelaki yang jahat dari kehidupan anakku. Lindungilah anakku, Desi. Jangan sampai dia mengalami nasib yang sama seperti aku, ya Allah. Lis, kamu teh kenapa masih bersedih begitu? Kamu masih memikirkan Desi dengan teman kampusnya? Tadi kan Desi sudah bilang dia tidak ada hubungan apa-apa. Tapi Lilis masih khawatir, Bu. Bu, tolong jagain Desi, Bu. Tolong Ibu lebih tegas lagi sama Desi. Jangan sampai Desi dekat-dekat dengan cowok. Karena saya gak reda, Bu, kalau Desi harus mengalami nasib yang sama seperti saya. Lis, mungkin memang nasib kamu yang kurang beruntung. Tapi kamu teh tidak boleh ngomong begitu sama Desi. Apapun yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Kita berdoa saja, mudah-mudahan Desi hidupnya bisa selalu bahagia dan juga bisa dapat pendamping yang baik. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Kenapa Mama gak pengen aku ngalamin nasib kayak Mama? Kenapa juga aku gak boleh deket-deket sama cowok?
Des, itu kamu yang di luar? Des? Kamu kenapa duduk di sini, Des? Nek, sebenarnya apa sih Nek yang terjadi? Sepertinya Mama nyembunyiin sesuatu dari Desi. Terus kenapa Mama selalu emosi kalau misalkan Desi dekat sama cowok atau hubungan sama cowok? Desi jadi nggak ngerti ada apa sebenarnya. Nanti sayang, kalau waktunya udah pas, kamu pasti akan tahu. Tapi nggak sekarang. Desi, cucuku sayang. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebahagiaan ke kamu, Nak. Lilis? Lis, tunggu Lis. Lis, tunggu bentar. Apa? Kamu mau mempermainkan aku lagi, Mas? Kenapa baru sekarang Mas cari-cari aku? Selama bertahun-tahun kemana? Kamu gak pernah peduli sama aku. Apakah itu yang namanya cinta? Mas Aldi, mulai sekarang kamu gak berhak untuk cari-cari aku. Lis, tunggu Lis. Lis. Dalam mimpi pun, Mas Aldi masih memimpikan Lilis. Kenapa, Mas? Mimpi buruk ya? Sayang, kamu mungkin kecapean. Tidur lagi ya. Aku nggak bisa tidur. Mas Aldi, sejak kamu ketemu sama anak Lilis, kamu berubah, Mas. Dan aku ngerasa kebahagiaan keluarga kita ini nggak akan berlangsung lama. Kayaknya orang ini aku kenal deh. Wajahnya familiar banget. Tapi di mana ya? Desi! Ngapain kamu buka-buka tas Mama? Lancar kamu ya. Bawa sini fotonya cepat.
Suster! Lilis! Nenek! Kamu gak kenapa-napa, Lis? Kenapa, Mas? Kok berhenti? Aku nggak bisa, Lis. Aku nggak bisa ikut kamu. Aku sudah nggak bisa sama kamu, Lis. Jangan, Mas. Mas Aldi. Aku nggak akan membiarkan kamu masuk dalam kehidupan aku, Lis. Mas Aldi. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Mas Aldi. Aku nggak akan ngebiarin kamu masuk dalam kehidupan aku, Lis. Nggak akan pernah. Anda tidak perlu khawatir. Ya Allah. Selamatkanlah mamaku. Tolonglah dia, ya Allah. Pagi, Mam. Pagi, sayang. Loh, Papa nggak sarapan? Papa tadi mesti pergi pagi-pagi, sayang. Ya. Gak mungkin aku bilang ke Linda kalau papahnya nggak pulang dari semalam. Jadi males makan nih, Mah. Bis kan biasanya sarapannya bertiga. Kalau nggak ada Papa, jadi nggak nafsu makan. Sayang, jangan gitu dong. Apa kayak diminum tuh? Minum itunya, susunya ya. Udah ah, Linda sarapan di kampus aja ya. Deh, Mama. Gue mau nanya, Tora mana sih? Dari pagi kok gue cariin nggak ada di kampus. Ya mana gue tahu. Beberapa hari ini juga gue nggak pernah ngeliat Desi deh. Kok dua-duanya bisa ngilang berbarengan gitu ya? Atau jangan-jangan mereka bolos bareng lagi? Jangan asal ngomong ya. Ya itu sih terserah lo. Lo mau percaya apa enggak? Ya lo tau sendiri kan. Cewek kampung itu punya banyak cara buat naklukin cowok macam Tora. Ya kan? Bohong. Gue nggak percaya. Hari gini, cowok gila mana yang mau sama dia? Cuma cowok bego yang mau sama Desi. Cewek standar kayak gitu kok. Heh! Kalian tuh jangan asal ngomong. Sembarangan aja kalau ngomong. Kalian tuh nggak kenal siapa Desi. Dia nggak pantas kalian hina kayak gitu. Desi nggak kuliah karena nyokapnya sakit, tau nggak? Dia nungguin nyokapnya di rumah sakit. Lagian Desi tuh salah apa sih? Sampai kalian segitu jahatnya. Dasar nggak punya perasaan. Ada benernya juga sih apa yang diomongin sama Jenny. Kasian juga. Nyokapnya lagi sakit tahu. Apa kita tengokin aja? Mau nggak? Boleh juga. Yuk. Ya. Yuk. Mas, ponakan kamu itu loh. Dia tuh sudah banyak berbohong sama aku. Katanya dia sudah tunangan lah. Tapi aku tahu banget kalau itu cuma akal-akalan dia aja. Karena dia tidak mau aku jodohin. Makanya dia berani berbohong sama aku. Tapi aku yakin dia itu nggak bisa berbohong sama kamu, Mas. Dia itu sangat menghargai kamu. Mas Fajri, tolong dong ngomong sama Anton. Aku capek, Mas. Aku capek menghadapi dia. Tuh, ponakan kamu. Tanyain aja tentang tunangannya itu. Anton, bener apa yang mama kamu bilang? Kamu udah tunangan? Iya, Om. Ya udah, kalau kamu sudah tunangan sama dia, kenalin dong sama om kamu. Berani nggak kamu ngenalin dia sama om kamu?
berani? Kenapa enggak? Ton, kok lo bisa setuju gitu aja sih buat ngenalin Desi ke bokap gue? Emangnya lo yakin Desi mau dikenalin ke bokap gue? Lo jangan kepedean deh. Lo tahu kan, nyokapnya Desi lagi di rumah sakit. Apa mungkin Desi lebih milih nemenin lo daripada nemenin nyokapnya di rumah sakit? Ya gue pikirin nanti deh. Gue belum tahu gimana caranya, tapi gue yakin gue pasti bisa ngajak dia pergi. Gila lo ya. Ternyata lo bukan cuma nggak punya otak, tapi lo nggak punya hati. Terserah lu deh, Tor. Yaudah. Siapa sih cowok di foto ini? Kayaknya aku pernah tahu. Soalnya wajahnya familiar banget. Tapi aku lupa di mana ya. Terus kapan ketemunya sama dia? Halo Des, apa kabar? Hai. Des, gimana keadaan nyokap lu sekarang? Iya nih Des, kita datang ke sini sengaja buat nengokin nyokap lo, ya kan? Alhamdulillah, keadaan mama udah baikan. Terima kasih ya, ternyata kalian baik banget. Oh iya, sekarang kalian mau minum apa? Ntar ya. Sempat-sempatnya si Desi belajar di rumah sakit. Ada teman-temannya Desi. Iya Tante, saya Linda. Tante gimana keadaannya? Sudah baik kan? Alhamdulillah, Tante udah membaik kondisinya. Tante saya permisi keluar ya, ada telepon. Halo? Halo? Papa kemana aja sih, Pak? Kok tadi pagi nggak sarapan sama kita? Jadi males kan Linda kalau sarapan nggak ada Papa di rumah. Iya, maafin Papa ya. Sekarang sebagai gantinya minta maaf, Papa jemput kamu ya. Kamu masih di kampus kan? Enggak, Linda udah nggak di kampus sekarang. Sekarang ini Linda lagi di rumah sakit Sehat Sentosa. Ada temen nyokapnya Linda yang lagi sakit, jadi Linda lagi jengukin di sini. Oh, ya udah kalau gitu Papa jemput kamu di situ aja ya. Oke deh, udah Papa. Linda mana ya? Si Papa datang juga akhirnya. Mumpung Papa lagi di sini, sekalian aja Papa jenguk mamanya temen kamu. Ini kan kamarnya. Nggak usah, lagi diperiksa sama dokter. Papa ganggu lagi ntar.
Ya udah, kalau gitu kita pulang sekarang, ya? Permisi tante. Apa benar tante ini mamanya Desi? Siapa dia? Sopan banget. Mungkin temannya Desi apa ya? Maaf tante, saya nggak bawa apa-apa. Saya cuma bawa ini. Kebetulan saya suka sama bunga. Terima kasih ya. Silakan duduk. Gimana keadaan tante? Udah baik kan? Alhamdulillah. Kata dokter, tante harus banyak istirahat. Soalnya kondisinya masih belum begitu pulih. Iya tante. Tante memang harus banyak istirahat. Tante nggak usah mikir apa-apa dulu. Kalau pikiran tante tenang, bisa membantu proses penyembuhan tante. Loh, Anton? Mama, teman-teman Desi pada kemana, Mah? Kok nggak ada? Tadi pas dokter mau meriksa Mama, teman-teman kamu pada pulang. Ini barusan teman kamu baru datang. Kok Anton bisa ada di sini dan ngobrol sama Mama sih? Aduh, gawat dong. Bisa-bisa Mama marah-marah dan jantungnya bisa kumat. Anton, aku mau ngomong sama kamu. Keluar yuk, bentar aja. Bentar ya, Ma. Permisi dulu tante. Anton, kamu ngapain di tempat mamaku? Ngomong apa aja sama mama? Kamu mau ngebunuh mamaku ya? Duh, kamu gimana sih? Kalau gara-gara kamu tiba-tiba mamaku kena serangan jantung lagi gimana? Tenang, Des. Lu jangan berisik. Kalau lu berisik, nanti nyokap lu denger. Lu mau nyokap lu khawatir? Iya juga sih. Habis gara-gara kamu. Des, dengar. Gua kesini, gua mau minta satu hal sama lu. Tolongin gua, Des. Ini yang terakhir kalinya. Gue janji. Sumpah. Kamu mau minta tolong apa lagi sih? Gue mau lu ikut makan malam sama om gue. Gue cuma pengen ngenalin lu ke om gue doang. Udah itu aja. Kamu lihat sendiri kan, Ton. Kamu gimana sih? Iya, Des. Iya. Gue ngerti. Masa lalu jauh lebih besar dibanding masalah gue. Tapi gue mohon pengertian lu banget, Des. Please. Ayolah, Des. Gue janji ini yang terakhir kalinya. Oke, aku bantuin kamu. Ingat ya, ini cuma yang terakhir kalinya. Kapan? Di mana tempatnya? Akhirnya kamu pulang juga? Kamu kenapa sih, Ma? Aku sudah pulang, kamu marah-marah. Gimana aku nggak kesel? Malam-malam kamu tuh bangun, terus kamu pergi gitu aja? Nggak ngasih kabar? Ya, terus kamu sekarang pikir aku tuh harus senyum aja sama kamu? Kayak nggak ada apa-apa gitu? Mas, aku udah tahu semuanya. Aku tahu apa yang salah sama kamu. Kamu berubah, Mas. Semenjak kamu bertemu anaknya Lilis. Apa sih bagusnya gadis itu, Mas? Sampai kamu mau ngorbanin hidup kamu lagi dan lagi. Cukup, Rena. Cukup. Mah? Pak, ada apa sih? Maafin Papa, Linda. Papa pengen ngajak kamu dan kalian semua makan di luar. Papa sudah siapin semuanya. Kamu kok diam aja? Ayo siap-siap.
Ton, mana tunangan kamu? Kamu bilang dia mau datang sekarang. Dia tahu nggak kita makan di restoran ini? Ingat, Kom. Tadi aku udah bilangin supaya dia kesini. Katanya sih habis aerobik. Harusnya sih dia udah datang jam segini. Mudah-mudahan aja dia emang beneran datang. Lin, kamu siapa sama nyokap bokap? Iya, ini Papa kenalin Pak. Ini Tora, teman kampus Linda. Om, Tora. Ini nyokap gue. Hai. Tora, tante. Lu sama siapa? Gue sama bokap gue, tante gue, sama sepupu gue. Gue kenalin yuk. Ayo, boleh. Ayo. Papa, kenalin papanya temen Tora.